Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Kembali lagi di channel SBK Audio. Di kesempatan kali ini kita akan membahas speaker baru. Kita ambil 2 biji. Ini rencana mau tak pakai buat monitor ya lur ya, buat kontrol tetapi nanti kita coba untuk buat FOH. Nanti kita coba di box F1 ini, nanti hasilnya gimana. Kalau hasilnya itu lebih bagus dari speaker yang kemarin, dari Enigma yang kemarin, nanti kita pakai buat FOH ya lur ya. Karena eh, kenapa saya ambil ini, untuk pertimbangan kemarin saya dengar langsung dari punyanya temen ya lur ya. Jadi temen itu punya dua speaker, dua merek yang berbeda. Yang satu seri ini LPF LF18P300, ini serinya RCF, dan yang satunya itu Prodigy. Tetapi untuk kencengnya, untuk ringannya itu ringan ini. Jadi ini sama-sama diparalel dengan satu channel, yang satu RCF ini, yang satu Prodigy itu lebih kencengan ini. Jadi power orang ngoyo, bahasa Jawanya tidak sebut power. Pokoknya untuk menghandle speaker ini lebih ringan daripada menghandle Prodigy. Nah, nanti di video selanjutnya, di video yang akan datang, kita akan coba bahkan sandingkan dengan Enigma yang seperti yang kita bahas kemarin ya, seperti yang di video sebelumnya. Serinya VX 2400. Nah, nanti kita akan coba sandingkan lebih ringan mana untuk power untuk menghandle Enigma sama RCF ini. Nanti kita akan buatkan videonya. Nah, untuk yang speaker ini kita akan coba ulas sedikit ya. Kita awali dari atas. Untuk daunnya, untuk daunnya ini sudah coating lur, udah coating mengkilap. Dan daunnya ini sangat kaku. Enggak, menurut saya enggak tebel ya lur, tapi kaku. Jika disentuh itu semuanya gerak. Kaku banget lur. Ini lebih kaku daripada yang Enigma kemarin ya. Yang Enigma itu tipis. Tetapi untuk ketebalannya itu saya rasa sama. Jadi kakunya si daun ini saya rasa efek dari coatingnya ini loh. Coatingnya ini kalau dipegang itu masih lengket-lengket gitu ya. Nggak tahu coatingnya pakai apa. Duskapnya juga keras lur. Ini kalau dipegang itu keras banget. Untuk daunnya itu ya, kaku ya. Untuk spiralnya juga kaku. Nah, ini yang seperti yang kita bahas kemarin ya. Ini saya ambil yang spiral 2. Untuk karakter ini blur, sub rendah karakternya. Ini untuk di datanya, di data originalnya ya. Untuk karakter dari P300 ini memang dia responnya dari 35 sampai 1500. Jadi memang benar-benar untuk subwoofer. Untuk yang karakter dua lekukan seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang mencari blur itu, saya sarankan untuk mencari speaker yang tipe seperti ini, tipe yang dua lekukan. Jadi untuk RCF ini memang karakternya glare rendah. Jadi ini rencana mau tak pakai buat monitor, karena monitor itu juga butuh glare lur. Kalau gong atau glare-nya itu enggak ada, itu biasanya pemusik itu masih minta untuk di boosting. Jadi memang jendutnya juga terasa, glare-nya juga terasa. Itu untuk monitor ya, untuk kontrol. Jadi saya ambil ini. Nah, ini rencana mau tak pakai buat monitor. Kita coba balik lur, di belakangnya seperti apa. Nah, dan kekurangan kelebihannya ya, menurut saya pribadi. Untuk magnet ini diameternya 22 cm atau 220 mili untuk diameter magnetnya. Dan untuk soketnya seperti biasa, teman-teman pasti udah paham, ini memakai binding pos yang sangat kuat ya, sangat kuat dan sangat presisi.
Cuman yang saya sayangkan di sini itu cangkangnya lur. Cangkangnya itu bener-bener tipis lur. Ini cangkangnya itu bener-bener tipis banget menurut saya. Lebih tebelan sama yang Enigma kemarin. Dan yang Enigma kemarin yang tengahnya itu ada tulangnya lagi lur. Walaupun kecil tapi itu cukup untuk penguat, sangat membantu ya lur. Tapi kalau ini polos. Jadi ini kopong lah istilahnya. Seperti besi gini lur. Kalau yang Enigma ada tulangnya lagi. Cuman kalau ini enggak. Dan untuk cor-corannya ini juga kurang bagus ya. Tidak seperti yang tidak serapi yang Enigma. Jadi untuk teman-teman bisa mempertimbangkan untuk lemnya ini bagus. Dia rapi dan kayak ada blebernya gitu ya. Jadi kesannya itu tidak pelit sama lemnya ini. Ya mudah-mudahan aman, tidak cepat koser kayak yang tipe-tipe asli ya. Kalau asli kan banyak kan koser lur untuk magnetnya. Dia banyak yang geser. Nah, semoga untuk yang Enigma, untuk yang RCF ini enggak ya. Untuk lemnya ini terlihat cukup tebel, cukup banyak. Dan untuk daunnya, nah dari tampak belakang ini enggak ada kulit jeruk sama sekali lur. Jadi tebel apa itu namanya, kerasnya si daun itu menurut saya efek dari coating itu sendiri. Kalau daunnya itu tipis lur, tipis ya, untuk daunnya itu memang tipis. Cuman dia kaku, keras gitu, dipukul itu kaku, digerak-gerakkan itu kaku. Itu seperti itu. Untuk voice coil sama 4 in. Tapi untuk speaker ini nggak ada data sama sekali loh. Saya beli itu nggak ada buku responnya, buku panduannya nggak ada loh. Jadi murni polosan, kosong, nggak ada apa-apanya. Itu kemarin saya beli di online shop. Untuk dusnya pun nggak ada tulisannya loh, RCF, jadi polos, cuman ada tulisan precision transducer, cuman serinya seri RCF. Untuk dampernya ini single, spoolnya in out sama seperti RCF biasanya. Ini dampernya juga keras lur. Untuk dampernya juga sangat keras. Pokoknya ini lebih keras, lebih kaku daripada yang Enigma kemarin. Cuman ketika saya kasih power itu lumayan ringan. Jadi saya masih penasaran sama Enigma itu ringanan mana. Kalau dari segi watt, ini wattnya programnya itu di 1600 lor. Programnya di 2000 watt. AES-nya atau RMS-nya di 1600. Kalau Enigma kemarin itu sangat rendah lor, 600 per 1200. Jadi saya penasaran kalau dimasukkan ke box, kita pakai channel power yang sama, gain yang sama, kabel dengan panjangnya sama, itu responnya seperti apa. Jadi saya penasarannya di situ lor. Nanti kita di video selanjutnya kita akan coba ya. Nah, untuk yang kali ini kita akan coba untuk suaranya dulu saja. Ini sudah saya siapkan kabelnya, tinggal kita pasangkan. Untuk suaranya bagaimana, kita akan coba dulu. Oke, kabel sudah terpasang. Semoga untuk audionya tidak terkena copyright ya lor ya. Kita coba putar musiknya. Ketika teman-teman mendengarkannya pakai headset itu pasti untuk frekuensi bawahnya itu pasti kedengaran ya, terasa ya. Tapi cuman kalau teman-teman muter musiknya tadi pakai speaker HP ya ndak ke cover lur. Jadi memang karakternya itu jendutnya itu ulem, endut gitu, ulem, empuk gitu lur.
Glare-nya juga dapat. Nah, untuk karakter speaker seperti ini seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang pengen karakter jendutnya itu keras, sangat terasa di dada, ya cari yang 3 lekukan lur. Seperti yang Enigma dan lain-lain. Banyak sekali lur. Atau RCF P400 itu juga lebih dapat. Dia respon frekuensinya di sekitar 40-an Hz ya. Kalau ini dia 35 Hz sudah respon, sudah roll off-nya di 2035. Jadi karakternya dia glare. Jadi mungkin cukup segitu dulu untuk review atau ulasan untuk tentang speaker ini. Untuk video yang selanjutnya kita akan tes di dalam boxnya lur. Oke, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.